Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, setiap kali aku menceritakan skandal tentang artis ini ataupun itu ataupun ini, pasti banyak banget yang komen ataupun tanya aku, "Mas, apakah ini pengalihan isu? Pasti pemerintah Korea ngelakuin kesalahan dan mau ditutup menggunakan kesalahannya artis." Dan aku selalu bilang, oke, bisa jadi. Tapi gimana pun juga kalau ada artis yang melakukan kesalahan dan itu diberitakan, ya itu juga nggak ada salahnya, ya kan? Kalau namanya orang salah, ya salah. Cuman kejadian yang bakal tak ceritakan hari ini adalah kejadian yang cukup besar dan ini membuat banyak banget orang-orang di Korea marah dan juga kecewa dengan BUMN yang bakal tak ceritakan kali ini. Aku juga sangat kecewa. Nah, alasannya nanti polo-polo juga bakal tahu. Jadi langsung tak ceritakan. Nah, polo-polo tahu kan yang namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kalau di Indonesia contohnya kayak Garuda, jadi perusahaan tapi yang punya kayak negara gitu ya. Telkom ya nggak ya? Nggak yakin aku. Ya pokoknya BUMN lah. Pol-pol yang udah SMP, SMA seharusnya ngerti. Nah, di Korea pun ada beberapa BUMN. Dan BUMN yang mau tak ceritakan kali ini bernama LH. LH ini adalah perusahaan yang apa? Mereka ini bukan perusahaan yang mencari profit gede-gedean, tapi mereka ini adalah perusahaan yang bisa dibilang bertugas untuk menyuplai ataupun menyediakan tempat tinggal yang cukup untuk warga negara Korea. Mungkin di Indonesia aku nggak tahu nama BUMN-nya apa, tapi pasti ada kan ya badan yang menyediakan rumah dengan harga yang terjangkau, tapi kualitasnya juga lumayan untuk warga-warga Indonesia. Nah, sama. LH itu tugasnya juga kayak gitu. Mereka membuat apartemen dan ini disewakan ataupun dijual dengan harga yang terjangkau untuk semua warga yang membutuhkan di Korea. Nah, kondisi Seoul saat ini perlu polo-polo ketahui, kalau di luar Seoul ya kayak yang di kampung harga rumahnya itu memang masih terjangkau. Tapi kalau kayak di Seoul, 5 tahun terakhir ini harga rumah itu naik gila-gilaan. Kayak harga yang 5 tahun lalu 5M, 6M itu sekarang jadi kayak 15M atau 16M. Bahkan polo-polo mungkin udah pernah lihat room tour rumahku yang sekarang. Ini kalau mau beli harganya sekitar 3M rupiah. Mau tak polo-polo beli harga rumah 3M kayak gini? Nggak mau toh. Nah, harga rumah ini semakin tidak masuk akal dan ini mengakibatkan apa? Anak-anak muda nggak mau nikah. Karena kalau mau nikah tentu butuh tempat tinggal yang mencukupi. Udah gitu nggak mau punya anak, karena kalau mau punya anak tentu harus ada kamar kan. Kalau nggak paling nggak tempatnya itu memenuhi kebutuhan ya toh. Nah, kalau misalnya punya anak tapi rumah kecil, waktu musim dingin kedinginan, musim panas nggak ada AC, repot ya toh. Sedangkan harga rumah naik terus, sehingga LH ini tugasnya penting banget di saat ini. Tetapi muncullah sebuah masalah besar akhir-akhir ini dan hingga saat ini masih diinvestigasi dan masih ramai banget. Masalahnya kayak gini, LH ini mereka itu terus-menerus menentukan kota baru untuk dikembangkan dan di situ dibangun rumah-rumah yang baru biar jumlah rumahnya cukup. Contohnya gini, misalnya di Jawa Timur, Surabaya kan banyak orang. Harga rumah di Surabaya tentu naik. Akhirnya sekitarnya Surabaya ini dijadikan kota baru. Misalnya Pasuruan kek ataupun Ketuban kek. Daerah-daerah situ dikembangkan, dibangun apartemen biar orang-orang bisa tinggal. Yang dulunya nggak ada apa-apa dibangun biar orang-orang bisa tinggal dan harga rumahnya juga terjangkau. Jadi tugasnya kayak gitu. Dan apartemennya ini juga dirawat. Nah, mungkin ada yang bilang, kok bangunnya apartemen kenapa? Karena lahan di Korea ini terbatas sehingga kalau ditumpuk ke atas itu lebih efektif dan lebih efisien. Nah, lanjut ceritanya. Perusahaan yang kayak gini seharusnya kan mereka berpikir gimana caranya bisa membangun rumah dengan uang yang terjangkau dan disewakan dengan uang yang terjangkau. Ya toh. Tapi ternyata setelah diselidiki oleh reporter TV, ketahuan bahwa orang-orang dalam dari perusahaan ini, mereka itu membeli tanah yang bakal dijadikan kota baru. Misalnya, sekarang Surabaya mau ekspansi gitu kotanya, membutuhkan tempat tinggal yang lebih banyak lagi. Sehingga pemerintah itu mikir, oke, ini kita mau ekspansi ke arah mana nih? Mau ke arah Pasuruan kek, mau ke arah Tuban kek, atau mau ke arah Pandaan? Ya, pokoknya random. Misalnya mikir kayak gitu kan ya. Nah, tentu banyak banget orang-orang yang juga pengen investasi di 3 kota itu. Karena kalau misalnya udah dijadikan kota baru, harga tanahnya pasti naik. Apalagi kalau tempat itu mau dibangun mall ataupun tempat tinggal yang bagus, pasti harga tanahnya naik ya toh. Nah, kalau orang-orang ada yang mau kayak gitu, ya mereka kan harus nebak-nebakan.
Ya itu mah kebebasan, kita nggak bisa ngelarang. Ya masalah etis ada di diri sendiri, cuman itu kebebasan. Tetapi yang menjadi masalah adalah orang dalam LHC ini, mereka yang membeli tanah itu sendiri. Dan karena mereka itu kan tahu sendiri biaya yang diberikan kepada orang yang punya tanah. Misalnya ini adalah sebelumnya itu digunakan sebagai lahan pertanian. Kalau kayak gitu, uang kompensasi yang diberikan lebih banyak misalnya. Sehingga orang-orang karyawan dalamnya ini beli tanah sendiri, ditanam, pura-pura digunakan sebagai lahan, terus juga ditanami pohon-pohon yang mahal. Sehingga waktu kompensasi mereka itu bisa mendapatkan jumlah uang yang jauh lebih banyak dibandingkan gajinya. Dan kalau kayak gitu, perusahaan yang seharusnya punya uang cukup untuk membangun rumah dan dibangun murah, ini gimana jadinya? Uangnya yang sebenarnya cukupan ini dibuat kompensasi semua, akhirnya harga rumah yang disediakan pun lebih mahal ataupun jumlahnya lebih sedikit, sehingga warga-warga yang membutuhkan rumah tidak bisa mendapatkan jumlah rumah yang cukup. Nah, kalau misalnya Polo-Polo udah belajar ekonomi dikit aja, pasti Polo-Polo tahu yang namanya supply sama demand. Kalau misalnya supply-nya menjadi tambah banyak, harganya pasti turun. Istilahnya yang jual bakmi banyak, pasti harga turun. Kalau yang jual bakmi dikit, yang cari banyak, harga pasti naik. Ya toh? Hukumnya sama kayak gitu. Nah, sekarang yang butuh rumah selalu banyak. Tapi kalau jumlah rumahnya semakin sedikit, gimana? Harganya pasti tambah naik. Seharusnya jumlah rumahnya itu diperbanyak biar ngimbangi, sehingga bertemu di titik tengah. Ya toh? Nah, masalahnya nggak selesai di situ. Karyawan-karyawan mantan dari LHC yang pensiun ini, mereka itu juga di-scout dari perusahaan-perusahaan bangunan yang mereka itu sering mendapatkan project lelang dari LHC ini, karena mereka tahu kan ya standar yang dibutuhkan kayak apa. Udah gitu, karena yang memberikan project ataupun yang punya wewenang ini adalah bawahannya, mereka bisa suap-suapan. Dan juga reporter Korea berhasil menemukan salah satu perusahaan yang juga mencatat, oh ternyata pernah ngasih hadiah itu per bulan mungkin 10 juta won, pernah dikasih ke si A, si B, si C. Dan juga menemukan salah satu perusahaan yang pendapatannya naik 5 kali lipat setelah ada satu karyawan yang dulunya kerja di LH dan pensiun masuk ke perusahaan ini. Udah gitu gajinya juga gede, harus disediakan mobil mewah, biaya golf, dan lain-lain. Nah, ini yang membuat warga Korea sekarang cukup marah. Jadi kalau misalnya Polo-Polo lihat YouTube di Korea, terus kalau ada komen yang LH, itu artinya kayak jangan sampai masalah LH ini ketutup kayak gitu. Nah, hingga saat ini terus diselidiki, tapi mau gimana coba? Bahkan warga Korea cukup marah, banyak yang bilang perusahaan itu dihapus aja, dihancurkan aja, dibangkrutkan aja. Itu udah nggak ada gunanya, udah busuk, udah tidak berguna. Jadi itu yang membuat kesan kalau seseorang investasi di bangunan ataupun rumah khususnya, terus dia dapat uang banyak, itu pandangannya kurang baik. Karena rumah itu sebelum menjadi sesuatu yang digunakan untuk investasi, fungsi dasarnya adalah sebagai tempat tinggal. Bayangkan, seseorang nggak bisa tinggal, nggak punya rumah hanya karena tempat tinggal ini digunakan sebagai media investasi. Rumah ini seharusnya bisa menjadi tempat tinggal dulu, dan kalau semua udah dapat, baru mungkin harganya naik biar sama-sama kaya. Oke Polo-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Aku berharap Polo-Polo jadi sedikit paham perusahaan LH ini masalahnya kayak apa. Oke, makasih Polo-Polo udah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.